Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara, orang yang terhormat ditandai dengan ia melakukan perbuatan yang patut di dalam kehidupannya, sesuai dengan identitasnya dan relasi-relasinya dengan orang lain. Khususnya dalam kaitan dengan orang-orang sekitarnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya haruslah hidup seperti itu. Pernahkah saudara memikirkan apakah sikap dan perbuatan saudara adalah sikap dan perbuatan yang patut sebagai orang percaya, atau setidaknya sebagai seorang manusia? Ada orang yang mau dihormati, tapi tidak pernah menghormati orang lain. Dan dia tidak pernah bersikap yang patut kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah." Saudara-saudara, inilah yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh dari timur yang disebut sebagai orang-orang Majus memberikan kepada kita sebuah teladan yang sangat baik. Orang-orang Majus, saudara-saudara, setidaknya adalah orang-orang kaya. Bukan saja kaya, mereka orang yang pintar, saudara. Mereka bisa melihat bintang-bintang dan menghitungnya. Dan saudara-saudara, saya percaya mereka adalah orang-orang yang terhormat di negaranya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu, saudara-saudara, bahwa perbuatan orang Majus ini kemungkinan bukan karena mereka mengenal siapa Yesus, melainkan karena mereka menghormati ada seorang raja yang telah lahir, yaitu Raja Yahudi. Pertanyaannya adalah, apakah makna perbuatan dari orang-orang Majus ini ketika dia datang mencari Yesus? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kedatangan orang-orang Majus menjadi pemberitaan besar akan kelahiran Mesias bagi orang-orang Yahudi. Saudara, perbuatan orang-orang Majus kepada Yesus bukan perbuatan yang sederhana, melainkan perbuatan yang membutuhkan sebuah kemauan yang kuat, keyakinan yang kokoh bahwa yang lahir ini memang patut menerima perbuatan mereka. Saudara, mereka harus meninggalkan negaranya, melakukan perjalanan yang sangat panjang, menempuh perjalanan yang berbahaya dan tidak mudah pada zaman itu. Mereka pun tidak tahu persisnya di mana raja yang lahir itu. Saudara-saudara, keseriusan mereka terlihat dari apa yang mereka bawa kepada raja yang baru lahir itu. Saudara, mereka membawa emas, mur, dan kemenyan. Saudara, 3 benda ini pada zaman itu adalah benda-benda yang berharga dan benda-benda yang mahal harganya, saudara. Saudara-saudara, mereka datang bukan saja membawa benda-benda ini kepada raja yang baru lahir, tetapi mereka datang untuk datang menyembah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana sikap kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus hari ini? Saudara, sudahkah kita berbuat yang patut kepadanya? Ataukah kita belum berbuat yang patut kepadanya? Saudara, sudahkah kita menyediakan waktu baginya? Sudahkah kita mempunyai passion untuk dia? Saudara, kita mengenal dia, juru selamat kita. Sudahkah kita menyerahkan apa yang patut dia terima? Selain harta benda yang kita bisa persembahkan, relakah kita menyediakan jiwa raga kita untuk melayani dia, saudara-saudara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bisa berbuat yang patut bagi Tuhan, barulah kita mengerti bagaimana kita berbuat yang patut kepada orang lain. Saudara, jikalau kita kurang menghormati Tuhan yang kita kenal, bagaimana kita memberikan hormat kepada orang lain yang kita kenal? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana iman kita kepada Kristus terekspresi bagaimana sikap kita kepada orang lain? Saudara, maukah saudara memberikan yang patut kepada Tuhan Yesus dalam hidupmu? Mari kita bercermin dari sikap orang-orang Majus ini, saudara-saudara. Mereka menyediakan waktu, mereka menyediakan diri, mereka menyediakan harta dan benda mereka, dan mereka menyembah Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maukah saudara dalam hidup ini, saudara memberikan yang patut kepada Tuhan, yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan? Saudara, kita doakan hal ini, saudara-saudara.
kita minta Tuhan, kita memiliki kepekaan untuk memberikan yang patut, yang Tuhan bisa terima dari kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh membaca firman Tuhan hari ini. Kami merefleksi diri dari sikap orang-orang Majus ketika dia tahu ada seorang raja baru yang lahir, yaitu raja orang Yahudi. Dan tidak lain adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan orang Majus tidak mengenal Yesus sebagaimana kami mengenal. Tetapi mereka telah melakukan tindakan, perbuatan, sikap yang patut kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, bantu kami. Apakah kami sebagai orang percaya sudah bersikap memberikan kepada Tuhan apa yang patut kami berikan kepada Engkau, ya Tuhan. Supaya kami belajar juga bisa memberikan yang patut kepada orang lain. Ya Tuhan, bantu kami. Berikan kami kepekaan, sehingga kami bisa berlaku sebagai orang-orang yang bijaksana. Sehingga ya Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Tuhan, kami persembahkan hari ini kepadamu. Biarlah Engkau menerima yang patut dari hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.